Halo, apa kabar teman-teman semua, khususnya para kakak pembina, kakak pamong saka dimanapun berada. Salam sejahtera, senantiasa sehat, dan tentu saja salam pramuka. Jumpa dengan saya Kak Geas di Media Pramuka ini, dan kali ini kita akan membahas tentang perubahan pada pengelolaan satuan karya dengan terbitnya Surat Keputusan Kuarti Nasional nomor 03 tahun 2021 tentang peraturan satuan karya pramuka. Dengan terbitnya peraturan ini yang baru, maka banyak perubahan baik pada tata organisasi Saka, tata cara pembentukan, rekrutmen maupun sistem pendidikan dan latihan, bahkan pakaian untuk anggota Saka selain seragam pramuka dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa Satuan Karya Pramuka ini adalah satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata dalam pengabdian di masyarakat. Dan Saka merupakan satuan organisasi pendukung dalam pendidikan gerakan pramuka. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview perubahan-perubahan yang ada serta perbedaan dengan adanya peraturan Saka sebelumnya. Nampaknya di sini ada 14 poin saja yang akan kita bahas, dan apa saja? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, tentang pengorganisasian Saka. Seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional tahun 2007 yang lalu terkait dengan satuan karya, bahwa pengorganisasian Saka ini adalah Saka yang telah disahkan dalam Munas maupun disahkan melalui Kuartir Nasional. Sedangkan untuk di peraturan yang terbaru, untuk pengorganisasian Saka, di mana telah disahkan oleh Munas, kemudian yang kedua adalah berupa Saka rintisan, yaitu Saka yang sedang dalam tahap pengembangan yang berlaku secara terbatas di daerah, cabang, dan ranting yang bersangkutan. Jadi untuk pengaturan prakarsa pembentukan Saka rintisan ini di dalam peraturan tersebut sudah ada ya. Kemudian yang kedua tentang prosedur pembentukan Saka. Untuk dahulu membentuk Saka di tingkat nasional itu diperlukan syarat terbentuk Saka di mana setidaknya 9 Saka sudah terbentuk di kuartir daerah. Kemudian terbentuknya minimal 30% dari jumlah kuartir cabang yang ada di kuartir daerah tersebut, serta terbentuk 1 Saka di kuartir cabang. Namun di peraturan yang terbaru, prosedur pembentukan Saka ini diatur sebagai Saka rintisan. Dalam pembentukan dan pendirian Saka melalui beberapa tahapan, tahap studi kelayakan, uji publik, perumusan, uji coba, penilaian, penyempurnaan, dan tahap pengajuan dan pengesahan, serta terbentuk pimpinan Saka dan pangkalan Saka. Jadi untuk persyaratan yang terbaru ini, di mana untuk Saka rintisan ini setidaknya telah terbentuk pimpinan Saka yang dimaksud adalah 30% dari seluruh warga yang ada di Indonesia. Yang kedua, telah terbentuk pimpinan Saka yang dimaksud setidaknya ada 30% kuartir cabang di seluruh kuartir cabang se-Indonesia dan persebarannya yang proporsional. Kemudian pada yang lainnya adalah di mana masing-masing kuartir cabang yang dimaksud telah terbentuk 1 pangkalan atau sanggar bakti Saka. Kemudian terkait dengan pengertian Saka di peraturan yang lama adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman bagi pramuka penegak pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Namun di perubahan pengaturan pada aturan yang baru, pengertian Saka ini sudah berubah, di mana merupakan satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di situ juga dijelaskan mengenai pangkalan Saka, yang dimaksud adalah sanggar bakti Saka, adalah wadah untuk menghimpun anggota Saka yang berlatih dan mengembangkan diri sesuai dengan bidang Saka yang diminatinya. Berikutnya pimpinan Saka.
Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan kuartir kalau dahulu ya, tapi yang sekarang adalah pimpinan Saka adalah bagian integral dari kuartir. Yang dimaksud di sini bagian integral kuartir adalah lembaga yang menyatu dalam struktur organisasi kuartir dan secara administratif dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan atas pengetahuan dan bertanggung jawab kepada kuartir. Kemudian kalau dahulu kelengkapan organisasi itu ada anggota Saka, Pamung Saka, Instruktur Saka, Mapi Saka. Kemudian ditambah dengan adanya Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka. Tapi sekarang kelengkapannya adalah Majelis Pemimpin Pangkalan Saka, Pimpinan Pangkalan Saka, Dewan Saka, kemudian Dewan Kehormatan Pangkalan Saka dan Krida Saka. Di sini penambahan penyebutan pada istilah pimpinan Pangkalan Saka ditambah dengan Krida pada Saka tersebut. Kemudian ada perubahan terkait dengan tujuan pembentukan Saka. Yang kali ini untuk tujuan pembinaan Saka itu adalah membentuk Saka agar menjadi warga negara yang cinta tanah air, aktif, produktif, kreatif, memiliki jiwa kerelawanan, kewirausahaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan menguasai kompetensi dan kecakapan hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan etika serta sikap kerja, serta menguasai keahlian dan keterampilan fungsional di bidang tertentu yang selaras dengan perkembangan zaman, yang menjadi solusi untuk memperoleh pendidikan non-formal yang unggul dan berkualitas. Dan sekarang semakin Saka itu semakin berpotensi dan memiliki kompetensi. Jadi serta ini mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya tujuan pembentukan Saka yang terbaru. Kemudian sifat Saka. Saka bersifat terbuka, penegak pandika, serta baik putra maupun putri. Sekarang ini sifat pendidikan Saka merupakan pendidikan non formal dalam bidang kejuruan atau vokasional. Dengan catatan bahwa anggota Saka adalah pramuka penegak pandika yang menjadi anggota Gus Depan. Yang dimaksud vokasional adalah kejuruan dengan keahlian. Fungsi Saka kalau dahulu sebagai wadah penilaian dan pembinaan pengembangan dan ilmu pengetahuan, kalau yang sekarang ini sebagai wadah kemitraan antara kuartir gerakan pramuka dengan instansi pemerintah. Kemudian yang berikutnya sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Kalau dahulu seperti itu, tapi sekarang sudah menjadi sebagai wadah inovasi pembinaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan di bidang penguasaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, dan sikap kerja serta penguasaan keahlian dan keterampilan fungsional yang selaras dengan tuntutan zaman. Kalau dahulu pengaturan hubungan kuartir gerakan pramuka dengan kementerian atau lembaga pengampu Saka itu belum ada. Tapi dalam peraturan yang terbaru ini, di mana pengaturan hubungan kuartir gerakan pramuka dengan kementerian atau lembaga pengampu Saka sudah diatur ada di situ. Kemudian pengaturan pendanaan dahulu belum ada, tapi sekarang di peraturan yang baru juga sudah ada, yaitu pengaturan pendanaan, perencanaan, program kerja dan pengembangan Saka ini sudah terbit atau sudah tercantum diatur dalam surat keputusan yang terbaru. Kemudian pengaturan pola pembinaan rekrutmen, masa orientasi dan uji sertifikasi kompetensi. Kalau dahulu juga belum ada, tapi sekarang sudah diatur di dalam peraturan yang Saka yang terbaru ini. Kemudian yang lainnya pengaturan sistem pendidikan dan latihan sekarang sudah diatur di dalam peraturan Saka yang terbaru ini. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pakaian seragam Saka. Kalau dahulu pakaian seragam anggota gerakan pramuka yang berlaku juga sebagai pakaian seragam anggota Saka. Tetapi untuk saat ini yang di peraturan yang terbaru, pakaian seragam Saka adalah pakaian seragam anggota gerakan pramuka berlaku juga sebagai pakaian seragam anggota Saka. Jadi pakaian yang sehari-hari kita pakai selama ini itu juga merupakan seragam Saka. Tapi juga di mana
Saka dapat memiliki pakaian seragam pramuka khusus untuk Saka. Sedangkan untuk menyinggung masalah pakaian seragam Saka ini atau pakaian seragam pramuka khusus untuk Saka ini dan tanda-tandanya serta lainnya bahwa akan diatur dalam cuklan tersendiri. Kemudian di mana untuk peraturan yang terbaru, kalau dahulu itu setiap Saka hanya memiliki lambang, kemudian bendera serta tanda pengenal Saka, tapi untuk yang peraturan yang terbaru ini setiap Saka memiliki lambang, pataka, bendera, dan tanda pengenal Saka. Jadi ditambah dengan pataka. Di sini untuk bentuk dan bahan pataka belum diatur pada cukran ini ya. Kita tunggu saja terbitnya cukran, baik itu yang mengatur tentang pakaian seragam Saka maupun bentuk dan bahan pataka sebelum diatur pada cukran ini. Kakak sekalian, perbedaan atau perubahan terkait dengan terbitnya petunjuk atau peraturan Saka yang terbaru. Barangkali kakak-kakak dapat memberikan informasi perubahan lainnya, dapat menambahkan di kolom komentar, dan semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, kritik, saran, atau pertanyaan dapat kakak tulis di media ini. Tetap semangat, berbakti, tanpa henti. Salam Pramuka.